على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Al-juz'u tsalis wal haditsul tsalis wal 'ishrun. Hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul imani. Jadi kebersihan itu adalah bagian dari iman. Bahkan iman ini punya cabang-cabang. Yang paling atas adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil thariq. Jadi barangkali kalau di program pondok itu naruh tempah pada sampah, sampah pada tempatnya, itu barangkali terjemahnya seperti itu. Jadi setiap hal yang tergantung dari standar yang kita bangun. Yang jelas bahwa kebersihan itu adalah bagian dari agama kita. Itu secara ada yang kebersihan itu sifatnya diwajibkan, ada sifatnya disunahkan, ada sifatnya itu boleh, ya, jaiz. Nah, wa ala kulli hal, secara garis besar bahwa kalau ada istilah dulu an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis, ya, bukan hadis. Tapi itu adalah bahasa Arab yang untuk mungkin itu adalah hadis juga, mungkin bil makna, ya, yang secara tekstual itu yang diucapkan oleh Nabi adalah at-tahuru syatrul iman. Itu ada istilah riwayat bil makna, itu riwayat bil makna. Hanya saja ya tetaplah kita kalau masih bisa menggunakan bahasa aslinya, tidak usah menggunakan bahasa-bahasa lain, terutama ada sangkut pautnya dengan keimanan. Dalam hal ini saya sangat berharap sekali, ini masih tetap ya di setiap apel masih, alhamdulillah. Ini sebab itu memang butuh, untuk menjadi sebuah karakter itu memang butuh waktu yang cukup lama. Karena kalau kita tekan itu bukan jadi karakter, tapi jadi dendam. Jadi karakter itu memang jadi contohkan, dianjurkan, ya, itu jadi ada seperti ya karakter building itu ada understanding, bagaimana itu anak memahami arti dari sebuah kebersihan. Kemudian ada powering, bagaimana kita memberikan kekuatan di dalam jiwa anak untuk tidak mengotori dan untuk membersihkan yang kotor. Itu memang butuh waktu yang cukup panjang. Sekarang di Puncak Darussalam itu hanya sebatas sebuah program yang memang perlu ada keseriusan dari semua pihak.
sehingga orang-orang itu betul-betul merasa tidak nyaman apabila mengotori lingkungan pondok. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Puncak Darussalam betul-betul mencapai ya tingkatan yang sangat tinggi di dalam masalah kebersihan sesuai dengan jargon ya, apa namanya itu jargonnya Puncak Darussalam berseri, ya kan? Bersih, sehat, rapi dan indah. Terima kasih yang mengajukan berseri. Baik nol ya. Oh, masya Allah. Ya, masya Allah. Tabarakallah. Ya, memang bahasanya berseri. Jadi kita menjalankan semuanya itu dengan berseri-seri. Jangan sambil meremut-meremut ya. Aduh ya Allah ya Rahman. Mudah-mudahan ya saudara. Saya mohon maaf sebelumnya. Ya kadangkala saya tahu teori itu, tapi kadangkala kalau sudah ada saatnya wajah ini tidak terkontrol. Ada saatnya ngot-merengot ya memang. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa kita sesungguhnya ingin membangun sebuah peradaban dengan senyum, itu insya Allah lah, insya Allah. Saya bahkan kerja ke bagian santri ajar lebih kamu senyum. Walaupun tidak ada senyum banjir berpaya, tak apa. Sepenting ajar. Lah karena gua tak pas langsung manis. Dipaek, dulu paek celok, lemari celok di manis. Dan yang boleh. Senyuman itu begitu. Memang awalnya pahit. Waduh, senyum mana ada iya kok. Potong naik. Ya kan? Iya memang. Tidak apa susah. Menjadi bahan komentar oleh para netizen. Terserah wis, ya kan? Yang penting kita belajar tersenyum. Karena senyum itu tabassumu ka fi wajhi akhika shadaqatun. Ya. Jadi Nabi itu selalu wajahnya ceria, senyum. Bahkan Nabi itu kalau marah, itu beliau bukan teriak-teriak, tapi wajahnya berubah saja sudah. Waduh, ribut saya ketuka kanjeng Nabi robanekon. Ini wah teriak-teriak seperti saya ya kan? Tidak. Ya, dan ini memang kita berusaha lah seperti itu, berusaha. Ya terus terang saya memang sama-sama belajar kalau dalam masalah ini. Pada santren, pada murid, ya, muridun, pada murid, ya. Tapi tidak ada salahnya, kok. Tidak ada salahnya kita mempunyai sebuah keinginan itu tidak ada salahnya. Ya, ada kekhilafan, yo. Kita kan bukan malaikat juga, ya kan? Manusia biasa yang ya ada khilafnya juga. Kita kalau bisa berinteraksi dengan manusia yang seperti itu manusia memang. Ya, tapi kita usahakan mungkin manusia aku kena pakai turut lantor ya kan. Nah, jadi gini. Walhamdulillah tamlaul mizan. Nah, alhamdulillah itu tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Coba, betulkah alhamdulillah kalau hanya sebatas ucapan ini tamlaul mizan? Ini mungkin yang terus perlu kita renungkan bersama. Jadi alhamdulillah itu saya kira perlu diterjemahkan. Itu adalah bahasa verbal, bahasa hati, dan bahasa tubuh. Jadi semuanya itu menjadi sebuah ya ekspresi bahwa kita adalah termasuk, makanya wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, sedikit. Jadi memang karena kita ini sering lalai ya, lalai akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, dan alhamdulillah ini termasuk juga berusaha mendatangkan sebuah nikmat, ya, sebuah nikmat. Berusaha mendatangkan sebuah nikmat. Jadi kenapa oleh Rasulullah itu umatnya tadawu ya ibadallah, berobatlah
kalian semua ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, disuruh oleh Nabi untuk berobat, ya kan? Nah, walaupun mungkin ada yang punya hujah, sudah biarin aja, tidak usah berobat, saya akan menguji kesabaranku, ya kan? Ya, itu sudah dikasih penyakit, itu sudah ada diuji kesabaran. Berusahalah untuk sembuh agar kalian mendapatkan syukur, ya kan? Begini, jangan semuanya hanya sabar saja, syukurnya ada. Ya bukan, ya bagus, sabar itu bagus. Tapi juga berobatlah setelah sembuh, lalu kalian bersyukur. Nah, jadi alhamdulillah itu ada dalam bentuk hati, kita merasa nyaman, ya, merasa nyaman, merasa apa, kemudian ekspresinya kita bentuk rasa syukur kita dengan bersedekah, dengan apalah, ya, itu cara mengekspresikan kebahagiaan. Jadi ekspresif. Jadi samalah dengan kira-kira dengan Abu Lahab ketika memerdekakan budaknya yang telah memberikan informasi bahwa Sayyid Abdullah itu sudah punya putra. Ya, itu adalah ekspresi kebahagiaan dengan cara memerdekakan budak. Nabi mengekspresikan kebahagiaan akan hari lahirnya dengan cara berpuasa. Ini. Jadi itu ekspresif, itu bahasa ekspresif, adalah syukur dalam bentuk ekspresi. Jadi dituangkan dalam bentuk perilaku yang baik, yang bermanfaat pada orang lain. Bukan ekspresinya malah ngawur, ya kan? Mengekspresikan maulid misalkan pas tukang joget, ya kan? Waduh, itu ekspresi yang tidak benar. Nabi pun akan murka Nabi. Bahkan saya membimbing jamaah haji itu, ada yang selalu diingat itu ketika saya menyampaikan lift itu, naik lift itu karena kadang-kala selak, lift itu selak, jadi antri liftnya, ya. Yang tua-tua itu ya wis berdiri, kadang-kala sampai duduk tidak kuat. Yang muda-muda naik ke atas, ke lantai 2, lantai 3, lantai 1, itu ceker lift langsung posak di atas. Pak, atas boleh ada saya bawa tos-tos. Ya, jadi saya itu sama jamaah, para jamaah, kalian ini telah menzolimi orang-orang tua yang ada di bawah itu, yang telah melakukan pencegatan lift itu. Yang tua-tua itu sampai sakit itu. Kalau Anda itu dipertemukan dengan Nabi, walaupun setiap hari kamu, jangankan setiap menit kalian ziarah kepada Nabi, maka Nabi itu selalu murka kepada Anda. Iya, jadi jangan di kesempatan kemudian berziarah kepada Nabi, tapi melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi. Ya, orang tidak taukir pada yang sepuh-sepuh, ya kan, tidak memuliakan yang sepuh-sepuh, malah dia mentang-mentang masih ini terus dia dapat atas ceker. Nah, itu adalah akhlak yang sangat buruk sekali, dan itu dipertunjukkan di Madinahnya Rasulullah. Jadi Masya Allah, itu jamaah jadi enggak aja. Selalu diingat itu. Kenapa? Karena itu masalah akhlak, dan ditunjukkan di sana, di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sangat penting, ya. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Subhanallah ini kekaguman terhadap Allah. Maha suci Allah. Subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini kekaguman. Makna kagum. Light. Ya, sekarang apa istilahnya? Betul, kagum, light. Jadi sekarang mau sama light. Lagi, kita diarahkan kagum kita kepada selain Allah, kagum kita kepada selain Rasulullah.
tapi kagum kita kepada para konten kreator. Ya, konten kreator, likersnya banyak sekali, ya kan? Banyak sekali. Jadi kekaguman kita, likes itu sungguhnya datang follower itu apa? Pecinta, pengikut, followers. Ada apa? Ada macam-macam. Follower, likers, subscribers. Ya pokoknya banyak berskep ya kan. Ya, ini memang dunia lah seperti ini. Jadi saya kira dunia ini tidak apa. Saya kira memang pertempuran antara hak dan batil itu selalu ada di dalam setiap ruang dan waktu. Jadi termasuk ruang-ruang apa itu tadi lah kreator itu ya, apa namanya, konten kreator ya. Konten kreator itu yang penting yang baik-baik, tidak apa-apa lah. Konten kreator yang jelek lawannya konten kreator yang baik. Nah begitulah kira-kira. Fa'tadu bimisli ma'tada alaikum, itu butuh keseimbangan. Perlawanan itu butuh keseimbangan. Ya kalau konten kreator dijawab dengan tembak, ya gimana? Bisa enggak? Ada konten kreator yang maksiat, ditembak gini, masuk penjara kamu kan? Ini perang gini kan? Perang, orang ngebuk tembak dia mati, tidak ada urusan. Ini karena memang konteksnya memang konteks perang. Siapa yang menang? Neguk pistol ya kan? Nah, begini. Jadi hal yang semacam ini perlu kita peka. Termasuk di dalam dunia pendidikan. Ya mudah-mudahan Puncak Darussalam ini semakin baik. Banyak yang ini wali yang ini tentang akreditasi. Mohon maaf, ini para wali itu sering ngadunya sama saya. Itu bukan urusan saya. Ntar saya mau konsultasikan dengan pihak kepala sekolah. Ya ini, tapi ya ini agak banyak kalau ini yang ngadu sama saya. Mudah-mudahan nanti akan bisa lebih semangat lagi, agar betul-betul bisa memberikan yang terbaik ya untuk bangsa ini. Jadi ini memang butuh perjuangan, tuh memang butuh tenaga, butuh pikiran, butuh semangat. Bukan hanya dijadikan sebuah rutinitas yang kadang kurang jelas hasilnya, kurang jelas peranannya, kurang jelas efeknya. Ini sehingga tidak menjadi rutinitas yang hambar. Hambar itu gimana? Kita kerja tapi tidak tahu hasilnya, ya kan? Kerja setiap hari, hasilnya apa? Tidak tahu, ya kan? Nah ini, dan sebuah perjalanan yang tidak ada tujuannya. Ini mungkin, tapi semuanya ini adalah menjalankan sebuah proses, dan Puncak Darussalam memang sangat banyak hal-hal yang dijalani tentulah semua masing-masing dari semua aspek ini perlu adanya terus keseimbangan, terutama apabila kita sudah berani mengeluarkan statement lah, Puncak Darussalam ini ingin ke stu internasional. Itu butuhlah menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang semangat dan kita betul-betul ingin mencapai tujuan itu. Dan insya Allah ya mohon doanya dan mohon dukungannya dari semua pihak. Tahun yang akan datang insya Allah akan dilaksanakan international event. Insya Allah ini butuhlah masukan-masukan, kemudian
Ini harus berani, kita harus berani melangkah. Saya furngiding lah kan, kekun itu saya langsung dijadikan dalil itu, walaupun di rengkapel, di rengkapel. Nah, siapa pemilik Facebooknya waktu itu ya? Maksumber. Iya pokoknya Maksumber gitu. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya itu selalu pegang itu. Saya lihat di Facebook kalau tidak keliru itu pidato bahwa sukses itu hanya perlu memulai dan jangan pernah berhenti. Hanya perlu memulai. Orang itu kadang-kadang untuk mulai saja takut. Jangankan memulai, kadang-kadang untuk bercita-cita takut. Betapa cita takut. Saya cita-cita takut. Mau ingat cita-cita ingat cinta lah. Jadi ini memang subhanallah walhamdulillah. Subhanallah itu sebuah kekaguman. Alhamdulillah itu adalah merupakan rasa syukur bahwa semua pemberian itu berasal dari Allah. Ya, wassalatu nurun, dan salat ini adalah cahaya. Masya Allah. Ini Ustaz Asim ini sahibun nur. Ya, ini Ustaz Asim ini yang sahibun nur, orang yang menggerakkan cahaya di puncak Darussalam. Iya, dijaga sholatnya, diinikan. Tapi mungkin Ustaz Asim kurang jeri pun kata Ustaz deh, yang kekancan aja pun sekancaan kok pada Ustaz deh kok mari cek nama anu Ustaz Asim. Bukti Ustaz Asim ki kurang jeri. Ustaz deh anu ya memang ini. Tapi insya Allah saya punya keyakinan walaupun usahakanlah selalu berjamaah. Ya, dan saya ingin sekali ya, mohon gimana nanti teman-teman menanggapinya, bahwa setiap guru itu entah kapan waktunya terserah ya, setelah tahajud monggo, setelah duha monggo, setelah sholat subuh monggo, setelah sholat maghrib monggo. Ini ada doa untuk murid-muridnya. Ini saya terus terang, saya ingin ngemis kalau ini terus terang, ingin ngemis. Cobalah komunikasikan dengan Allah, walaupun hanya satu kalimat, ya Allah, muridku, gitu aja. Ya Allah, seperti Nabi mengatakan, ya Allah, ummati, ya Allah, umatku. Cobalah, itu bahasa itu walaupun hanya segitu saja, saya kira cukup. Apalagi bisa lebih. Ya Allah, bimbinglah murid-muridku untuk jalanmu, berilah dia kesuksesan untuk dunia dan akhiratnya. Ya Allah, aku sebagai gurunya sangat mencintai mereka, sangat menginginkan mereka itu adalah menjadi orang-orang sukses di masa yang akan datang. Waj'alli minhum lisana sidqin, jadikanlah bagiku bahasa-bahasa yang baik setelah kami nanti meninggal, selalu dikenang. Ya Allah, ketika Ustadz almarhum itu mengajarku, ini yang aku selalu kenang, sehingga dia meneteskan air mata dan mengeluhkan kepada Tuhannya agar tidak menyiksa dan tidak mengampuni dosa-dosanya, tidak menyiksanya, dan seterusnya. Keluh kesah orang-orang yang baik itu adalah menjadi saksi di muka bumi ini akan kebaikannya. Sehingga Rasulullah SAW ada mayat, Masya Allah, Nurul Ustaz, Masya Allah, orang fokus, orang Masya Allah. Wajabat, kata bergani Nabi, wajabat. Ada lagi, Nurul, innalillahi, lah, asal main-main ada wis, jadi kapuk Nurul, ada pokok, itu. Gimana kata Nabi, wajabat? Sahabat itu bingung. Gimana kok semua wajabat kemana? Nanyalah kepada Rasulullah. Wajabat, tidak paham ya Rasul. Tidak ada ruang. Wajabat lahul jannah.
dia wajib masuk surga. Kenapa? Karena kalian telah menjadi saksi bahwa dia adalah orang baik. Antum syuhada'ullahu fil ardh. Kalian saksi-saksi Allah yang ada di muka bumi ini. Ya kan? Adapun yang terakhir itu wajabatlah alaihinna. Dia wajib dia masuk neraka. Karena kalian telah memberikan kesaksian yang buruk. Bagaimana dengan minta kesaksian? Saya punya sikap. Sikap tidak mesti benar. Makanya saya jelaskan, sikap saya tidak mesti benar. Menurut saya kesaksian itu harus jujur. Tidak boleh memberikan syahadatuz zur, syahadah yang bohong. Jadi kalau kalian tahu, saksikan, berilah kesaksian itu. Masya Allah, dia orang baik menurut saya. Ya, tapi kalau Anda tidak tahu, jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Ini menurut saya. Menurut saya. Jadi silahkan Uzkuru mahasina mautakum. Misalkan ingatlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Jangan malah saya sebut malah kecuban, ya kan? Kok malah lembut tuh kan Tobi bi Ustaz Roy. Wah, sebut saya Tobi ini saya sebut. Masalah sing ngajar, saya sing ngelos saya apa itu tidak pernah disebutkan. Jangan. Itu masalah Nobin tutup deh. Sebutkan, dia Masya Allah, dia telah mengajarku berapa tahun saya berguru kepada beliau. Ya kan, saya sudah banyak ilmu yang sudah saya dapatkan dari beliau. Itu Nabi aja kayak ngain. Oh, ini Ustaz ya, lupa saya. Tapi walaupun Ustaz, ini adalah murid juga dari gurunya yang sebelumnya. Kalau pahen cek mungkin dari Ustaz mau kalau pahen cek label pernah jadi murid, ya kan? Nah, ya ini bahaya juga ini. Iya sama lah, sama di antara kita sama. Tak kok lupa. Wasadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah merupakan bukti bahwa iman kita itu adalah benar, ya, iman itu benar. Bahwa kita adalah orang-orang bukan pemuja harta. Kita itu tidak pernah menyembah harta, tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabru diyaun. Kesabaran itu adalah cahaya, bagaikan cahaya rembulan di tengah di tengah kegelapan malam. Datanglah cahaya, hilanglah kegelapan. Makanya orang mukmin ini, Nabi itu ajabun li amril mukmin. Heran saya terhadap orang mukmin itu. Gimana? Idza asabathu sarra sabara. Syakara fahuwa khairun lahu. Kalau dia kena dapat kebaikan, dia bersyukur. Selalu bercahaya hidupnya. Selalu ada dalam kebahagiaan. Tidak ada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Tidak ada nampak-nampak kesedihan. Wa idza asabathu dharra sabara fahuwa khairun lahu. Kalau dia kena musibah, dia sabar, fahuwa khairun lahu. Nah, jadi sabar itu adalah cahaya ketika ada kegelapan. Ya, mungkin gelapnya perjuangan, memang ya capek memang. Capek memang. Perjuangan itu capek. Ketika kadangkala diuji itu para sahabat. Ketika perang Tabuk itu adalah saat dia panas. Perjalanan itu dari Madinah ke Tabuk itu jauh ya, jauh. Itu pakai mobil saja itu berapa ya, itu jauh sekali. Pokoknya itu perjalanan berapa ratus kilo ini, ratusan kilo itu di masa musim panas dan perbekalan sedang minus, karena pada saat itu hampir panen. Kurma itu hampir panen, belum panen. Jadi ada sehingga dalam masalah itu sehingga ada sebagian para sahabat ini masih ini hampir panen ini, nanti kalau saya perang siapa yang ngurusi kebun saya di belakang, ya kan? Ya, makanya
oleh Allah Ta'ala langsung qul in kana. Oh, itu masalah yang di Mekah ya, tapi tidak apa-apa dah. Itu masalah yang Mekah yang tidak hijrah itu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Jadi kalau orang tuanya, keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dagangannya, rumahnya, kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, ya tunggu aja lah, tunggu. Allah akan mendatangkan perkaranya. Artinya Allah akan mendatangkan azab kepada Anda. Nah ini ancaman, Ya tentu kita mungkin ya walaupun berbeda-beda, ya mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada mencintai semua itu, melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Menurut saya pendidikan ini bagian dari jihad. Menurut saya, mudah-mudahan ini sama pendapatnya. Kira-kira sama nggak bahwa pendidikan itu bagian dari jihad? Insya Allah sama ya. Insya Allah sama. Jadi ini bagian dari jihad. Jadi berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan kita lebih cinta ini, lebih cinta perjuangannya, ya, lebih cinta perjuangannya daripada dunianya. Ya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Al-Quran itu bisa menjadi hujjah untuk mencelakaimu dan bisa juga menjadi hujjah untuk membelamu. Pembela Al-Quran akan dibela Al-Quran. Orang yang menistakan Al-Quran dan merendahkan nilai-nilai Al-Quran, dia akan dijerumuskan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk generasi-generasi yang dibela oleh Al-Quran. Dan saya, insyaallah, apa bagian Ustaz Fauzan dulu? Insyaallah sudah Ustaz Fauzan saya kira. Saya pernah bahwa puncak Darussalam ini saya akan bangun dengan Al-Quran. Kini ingat Ustaz Fauzan tak? Iya, dulu. Saya ingat itu, dan itu tetap sampai saat ini. Saya selalu membuat program-program puncak Darussalam itu adalah mencari inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, masalah salah dan benar itu Allah yang nilai ya. Saya mohon maaf kalau ada yang salah, nanti Qurannya yang disalahkan. Jangan. Kalau ada yang salah itu Abdul Hanan yang salah memahami. Ya, itu saya harus nyatakan itu. Jangan Al-Quran dilibat-libatkan pada kesalahan. Jadi kalau saya monggo, kalau saya pribadi monggo. Ya, ini. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan semua orang yang berjuang itu adalah memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran, dan kita bisa hujjatun lana insyaallah ya, mudah-mudahan itu harapan. Kullu nasi yaghdu, setiap orang itu ya berjalan, dia menjalani hidupnya. Fabai'un nafsahu, lalu menjual dirinya, entah pembelinya siapa. Kalau pembelinya Allah dan Rasulnya, tentu Allah famu'tikuha, akan membebaskan dia dari mara bahaya. Ada yang menjual kepada setan, menjual kepada pangkat, menjual pada harta, kekayaan, hanya untuk harta, jual semua agamanya untuk mendapatkan harta itu, jual semua agamanya untuk mendapatkan pangkat, dijual semua agamanya untuk mencari kesenangan dunia. Nah, inilah yang oleh Allah Ta'ala famubiquha
maka dia akan dijerumuskan ke dalam mara bahaya yang sangat besar. Nah, disinilah oleh karena itu saudara-saudara sekalian, marilah kita terus belajar, terus introspeksi. Selama kita masih hidup, terus kita belajar untuk melakukan transaksi-transaksi ini agar kita tidak termasuk minal khasirin. Nah, ini tentulah ini kita memberikan pernyataan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, banyaklah kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, pasti banyak. Tapi kita mohon ampunan Allah. Mungkin banyak kelalaian kita dalam menjalankan tugas-tugas pendidikan ini. Karena pendidikan ini terus terang menurut saya adalah sebuah jihad yang sangat besar. Jihad yang sangat besar. Membawa umat ke jalan Allah itu adalah sebuah jihad yang sangat besar. Dan mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tentu kita selalu mengikrarkan diri dengan la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan untuk memperjuangkan sebuah kebaikan dan menghindari dari keburukan, kecuali Allah telah memegang tangan kita dan membawa kita pada jalan yang benar. Ini saja mungkin pada pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan Puncak Darussalam semakin baik dan semakin memberikan peranannya secara signifikan dan bisa berjalan dengan secara berimbang antara program formal dan program pesantren, sehingga bisa tercapai bahwa Puncak Darussalam bisa menjadi sebuah lembaga yang go internasional. Dan ini saya harapkan dalam rangka merealisasikan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kan Nabi rahmatan lil alamin. Ya, nabinya sudah meninggal. Yang ada adalah ajarannya. Jadi ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ini hanya saja mungkin di sini ada yang semua lil alamin, hanya saja ya karena bensin tak ada pak, ya kan, ada semacamnya, yaitu adalah Allah yang maha menentukan segalanya. Ini saja, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.